Keji oknum TNI culik dan habisi eks-prajurit secara kejam. Seorang mantan prajurit TNI, Andreas Sianipar, 44, ditemukan tewas di kebun sawit di Desa Aektapa, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terikat dan ditutupi bebatuan serta daun sawit. Korban di dalam lubang berisi air dengan kondisi tangan dan kaki terikat, serta mulut dan matanya dilakban. Setelah penemuan tersebut, jasad Andreas dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkapkan hasil otopsi awal, menyatakan bahwa korban meninggal akibat kehabisan napas. Hidung dan mulutnya dilakban, lehernya dijerat menggunakan kabel, jelas Gideon. Ia menambahkan bahwa terdapat luka memar di bagian mulut dan punggung korban akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, Andreas dilaporkan hilang sejak Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Adik kandungnya, Anggito, menduga bahwa kakaknya dibunuh oleh seorang oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan, bernama Serka Holmes Sitompul. Menurut keterangan Anggito, korban dijemput dan dibawa paksa menuju rumah dinas Serka Holmes, di mana ia disambut dengan kemarahan oleh istri oknum tersebut. 2 hari setelah korban diculik, pihak keluarga melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer Denpom I, 5 Medan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan 3 orang warga sipil yang berinisial CJS, 23, MFIH, 25, dan FA, 37. Kombes Gideon menambahkan bahwa ketiga tersangka mengaku menganiaya korban atas perintah Serka Holmes. Kita berhasil membuka rangkaian peristiwa pidana yang terjadi dan sudah menetapkan 3 orang tersangka. 1 orang tersangka lainnya masih dalam proses pencarian, kata Kombes Gideon kepada Tribun Medan. Kasus ini terus dikembangkan, dengan pihak kepolisian berkoordinasi dengan polisi militer untuk memeriksa Serka Holmes. Informasi yang didapat Anggito, lokasi mayat abangnya dibuang Serka Holmes Sitompul di kebun milik orang tuanya. Ketika ditemukan, kondisi mayat hampir tidak bisa dikenali lagi karena mulai membusuk. Tetapi tadi saya lihat sepintas wajahnya tidak bisa lagi dikenali. Posisi di mulutnya dilakban, diberitakan sebelumnya. Andreas Ruristein Sianipar, 44, warga Jalan Dame, Desa Payageli, Kecamatan Medan Sunggal ditemukan tewas di Dusun 3 Bulu Telang, Desa Aektapa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuhan Baru Utara, Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2024, sekira pukul 3 pagi tadi. Andreas ditemukan jadi mayat setelah hilang kurang lebih selama 14 hari, sejak tanggal 8 Desember lalu usai dijemput sejumlah orang. Adik kandung korban, Anggito Sianipar menduga, abangnya dibunuh oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan bernama Serka Holmes Sitompul bersama beberapa orang warga sipil lainnya. Hal ini diketahui Anggito dari terduga pelaku lain yang sudah ditangkap ditambah bukti video. Sebab, pada tanggal 8 Desember sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat kemarin, abangnya dijemput sejumlah warga sipil, lalu dibawa ke rumah dinas Serka Holmes di Asrama Abdul Hamid milik Kodam I Bukit Barisan. Disaksikan sejumlah saksi, termasuk istri Serka Holmes. Disinilah abangnya diduga digebuki hingga dibacok. Hal ini diperkuat dengan adanya video dugaan penyiksaan. Korban dibawa paksa menuju rumah dinasnya di Asrama Abdul Hamid. Di situ disambut oleh istri oknum TNI ini dengan ngamuk. Lalu oknum TNI ini berdiri marah-marah. Ini keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas, kata Anggito Sianipar. Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Anggito membeberkan, sejak saat itu tidak mengetahui keberadaan abangnya. 2 hari kemudian, setelah mengetahui abangnya diculik sejumlah warga sipil dan digebuki di rumah oknum TNI. Pada tanggal 11 Desember ia melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer, Denpom I, 5 Medan. Di sini ia menyertakan saksi dan bukti kalau abangnya memang dijemput paksa dan dibawa ke rumah dinas Serka Holmes. Hasil penyelidikan, tanggal 17 Desember kemarin 1 orang warga sipil. Disusul 3 orang lagi pada tanggal 20 Desember ditangkap oleh tim gabungan polisi dan TNI. Warga sipil yang ditangkap mengakui perbuatannya telah menyiksa korban atas suruhan prajurit Kodam I Bukit Barisan tersebut. Di situ sudah kumpul anak muda yang dikumpulkan Holmes beserta senjata tajamnya. Setelah itu tadi ketahui lagi kabar korban. Setelah dihajar di rumah dinas Serka Holmes, lanjut Anggito, korban dibawa ke kandang sapi di belakang rumah dinas. Di sini korban diduga kembali dihajar, lalu kaki, tangan, dan mulutnya dilakban. Kemudian, korban diangkut ke mobil berwarna hitam oleh sejumlah terduga pelaku lain.
Di dalam mobil, sudah ada Serka Holmes Sitompul yang menunggu. Kemudian, korban dibawa entah kemana oleh prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Setelah diangkat ke mobil, pelaku warga sipil ini mereka tidak mengetahuinya dibawa kemana sama Holmes. Nah, yang mengemudikan mobil si Holmes. Pelaku warga sipil ini tinggal di lokasi. Aksi keji Serka Holmes bunuh Andreas Sianipar ex-prajurit TNI, korban disekap di rumah dinas. Andreas Sianipar, 44, mantan prajurit TNI yang diduga menjadi korban pembunuhan Serka Holmes Sitompul bersama 3 orang lainnya mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Kepala Polrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengatakan, jenazah Andreas ditemukan di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024. Gideon menyebut, Andreas Sianipar diculik dan disekap di rumah dinas Serka Holmes Sitompul di Asrama TNI Abdul Hamid Nasution di Jalan Binjai, Kem 10, Kecamatan Sunggal pada Minggu tanggal 8 Desember lalu. Setelah dibawa, korban dianiaya para pelaku di rumah dinas Serka Holmes, lalu dibawa ke kandang sapi dan kembali dianiaya. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember polisi menangkap 3 orang tersangka yakni CJS 23, MFIH 25, dan FA 37. 3 warga sipil ini mengakui perbuatannya telah menganiaya korban hingga tewas diduga disuruh Serka Holmes Sitompul. Kemudian, bersama personel polisi militer memeriksa Serka Holmes Sitompul dan didapat pengakuan jasad korban sudah dibuang ke wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kini, ketiga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Para pelaku dikenakan pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 3 subsidiar pasal 333 ayat 3 KUH pidana. Anggito Sianipar selaku adik korban mengungkapkan, Andreas tak bisa dihubungi sejak Sabtu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Berdasarkan informasi yang didapatinya, orang suruhan Holmes menjemput paksa abangnya menggunakan mobil di Desa Payageli, Deli Serdang, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Lalu, Andreas dibawa ke rumah dinas Holmes yang berada di Asrama TNI Abdul Hamid di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Di situ, Andreas dianiaya hingga dibawa ke kandang lembu yang berada di areal belakang rumah dinas Holmes. Setelah itu, Holmes memasukkan Andreas ke dalam mobil dengan posisi tangan dan kaki terikat. Sejak saat itu, keberadaan Andreas tak diketahui hingga akhirnya, jenazah Andreas ditemukan di Kabupaten Labura pada Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024. 3 tersangka. 1 tersangka sedang dalam pencarian. Ya. Untuk motif sendiri penyekapannya seperti apa, Pak? Korban sendiri bagaimana kondisinya, Pak? Korban mengalami atau meninggal dunia. Ditemukan di sebuah tempat di wilayah Labuhan Batu Utara. Labuhan Batu Utara ya. Dini hari, tadi pagi baru ditemukan. Jam berapa? Kurang lebih jam 3 saya mendapatkan laporan Pak Kasat Reskrim. Kemudian kita sudah melakukan otopsi. Hasil otopsinya mengalami luka pada tangan korban terikat. Otopsi awal ya, di tangan korban terikat kabel telkom, kepala dilakukan terkelupas, kondisi fisiknya menutup mata dan hidung ya. Lalu tangan dan punggung memar, luka memar akibat bedah tumpul, ada memar di mulut, ada bekas lilitan tali di leher korban, tulang hidung kiri retak akibat hantaman benda, pendarahan di kepala akibat bedah tumpul. Kesimpulan awalnya, korban meninggal akibat kehabisan nafas, akibat jeratan di leher. Lalu pembekapan di hidung hingga tidak bernafas. Lalu korban meninggal sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Jadi tempat penemuan jenazahnya itu ada di kolam, ya, kolam sumur, kolam. Ya. Untuk motifnya sendiri, Pak, Ya. ini seperti apa ini, Pak? Ini terus kita lakukan pendalaman karena penyidikan belum selesai, belum tuntas ya, karena ada beberapa. Kalau korban meninggal dunia kita hanya bisa mendapatkan secara subjektif dari kelompok pelaku yang secara langsung, ya kan. Kalau yang saksi yang tidak langsung, ya dari rekanannya, dari apanya. Tapi kalau fakta sebenarnya nanti kita sambil mendalami dalam penyidikan. Kalau pengakuan
kelakuan dari terduga pelaku ini seperti apa, Pak? Siapa yang menyuruh mereka? Mereka pelaku yang kita amankan ada 3, ya, yaitu tersangka atas nama CCS, kemudian MFIH, lalu FA. Ini perannya masing-masing. Di CCS, ini terungkap peristiwa dari adanya informasi salah satu tersangka atas nama CCS yang menjemput korban, ya. Kemudian menjemput korban, kemudian yang MFIH itu melakukan penganiayaan dan tersangka FA juga melakukan penganiayaan.